Untuk materi yang pertama yaitu logical versus physical models, yang dimana model logis ini menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh sistem, terlepas dari bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan secara fisik. Kemudian, dalam fase desain sistem, model fisik dibangun yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Sementara alat analisis terstruktur digunakan untuk mengembangkan model logis untuk sistem informasi baru. Nah, alat baru tersebut juga dapat digunakan untuk mengembangkan model fisik sistem informasi. Nah, model fisik menunjukkan bagaimana persyaratan sistem diimplementasikan. Selama fase desain sistem, model fisik sistem informasi baru dibuat yang mengikuti model logis dan melibatkan tugas dan teknik operasional. Untuk materi yang kedua yaitu data flow diagrams, yang dimana analisis sistem menggunakan banyak teknik grafis untuk menggambarkan sistem informasi. Salah satu metode yang populer adalah menggambar serangkaian diagram aliran data, yang dimana diagram aliran data atau DFD menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data masukan menjadi informasi yang berguna. Nah, DFD ini merupakan contoh dari jenis penjelasan visual tentang perilaku sistem ini. DFD menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah pemrosesan. Nah, seperangkat DFD menyediakan model logis yang menunjukkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem melakukannya. Materi selanjutnya yakni drawing data flow diagram yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem dan menjelaskan bagaimana berbagai individu, departemen, data, dan proses saling bergantung dalam sistem melalui rekayasa kebutuhan yang melibatkan penggunaan kuesioner, wawancara, dan metode lainnya. Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat model grafis dari sistem informasi. Dalam menggambar diagram konteks dan data flow diagram lainnya, beberapa panduan harus diikuti antara lain memastikan diagram konteks muat dalam satu halaman, menggunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks, menggunakan nama yang unik untuk setiap kumpulan simbol seperti entitas dan aliran data, dan tidak melewati batas. Beberapa contoh sistem informasi yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan data flow diagram antara lain sistem penilaian yang digunakan oleh guru untuk memberikan nilai akhir kepada siswa berdasarkan nilai selama semester, dan sistem pemesanan yang digunakan oleh perusahaan untuk memasukkan pesanan dan membayar pelanggan setelah menerima jumlah yang diminta. Perhatikan gambar di samping. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yakni drawing a context diagram. Diagram konteks adalah tampilan tingkat atas dari sebuah sistem informasi yang menunjukkan batasan dan ruang lingkup sistem. Langkah pertama dalam membangun diagram konteks adalah menempatkan satu simbol proses di tengah halaman yang mewakili seluruh sistem informasi. Kemudian, entitas sistem ditempatkan di sekitar halaman dan dihubungkan dengan proses pusat melalui aliran data. Penyimpanan data tidak ditampilkan dalam diagram konteks. Untuk menentukan entitas dan aliran data yang akan ditempatkan dalam diagram konteks, penting untuk meninjau persyaratan sistem dan mengidentifikasi sumber dan tujuan data eksternal. Dalam melakukan hal ini, perlu mengidentifikasi entitas, nama dan isi aliran data, serta arah aliran data. Dalam menggambar diagram konteks, penting untuk melakukan pekerjaan pencarian fakta dengan baik agar diagram tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Perhatikan gambar di samping. Baik, materi selanjutnya yaitu menggambar diagram nol. Diagram nol memberikan gambaran umum semua komponen yang berinteraksi untuk membentuk sistem secara keseluruhan. Diagram ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Diagram nol juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD nol, semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses nol harus dipertahankan. Nah, gambar sebelah kiri memperlihatkan diagram nol untuk sistem penilaian. Bisa kita perhatikan bahwa diagram nol merupakan perluasan dari proses nol. Terdapat 3 entitas yang sama yaitu sistem catatan siswa, dan infrastruktur.
dan 6 aliran data yang sama, yaitu nilai akhir, daftar kelas, pekerjaan yang diserahkan, pekerjaan yang dinilai, parameter penilaian, dan juga laporan nilai, muncul di kedua diagram tersebut. Selain itu, diagram 0 memperluas proses 0 untuk mengungkap 4 proses internal, 1 penyimpanan data, dan 5 aliran data tambahan. Lalu, sebelah kanan ini merupakan gambar diagram 0 untuk sistem pesanan. Proses 0 pada diagram konteks sistem pesanan dipecah untuk memperlihatkan 3 proses, yaitu mengenali pesanan, membuat faktur, dan mengajukan pembayaran. 1 penyimpanan data piutang, 2 aliran data tambahan yaitu detail faktur dan detail pembayaran, dan 1 aliran data yang berbeda yaitu faktur. Berikutnya yaitu menggambar DFD tingkat rendah. Rangkaian DFD tingkat rendah ini didasarkan pada sistem urutan. Untuk membuat diagram tingkat rendah, teknik leveling dan balancing itu harus digunakan. Leveling adalah proses untuk menggambar serangkaian diagram yang semakin terperinci hingga semua primitif fungsional teridentifikasi. Nah, sedangkan balancing itu menjaga konsistensi di antara sekumpulan DFD untuk memastikan bahwa aliran data input atau output itu selaras dengan benar. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai data flow diagram symbols, yaitu memiliki ada 4 simbol dasar yang mewakili proses aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Ada beberapa versi yaitu Gane, Sarson, dan Jordan, seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua ada simbol proses, yaitu suatu proses menerima data, masukan, dan menghasilkan keluaran yang memiliki konten, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dengan sudut modular. Selanjutnya ada data flow symbols, yaitu aliran data adalah jalur bagi data untuk berpindah dari satu bagian sistem informasi ke bagian lain. Aliran data dalam DFD mewakili satu atau lebih item data. Selanjutnya ada data store symbols. Penyimpanan data digunakan dalam DFD untuk merepresentasikan data yang disimpan sistem karena satu atau beberapa proses perlu menggunakan data tersebut di lain waktu. Penyimpanan data harus terhubung ke satu proses dengan aliran data karena penyimpanan data digunakan oleh proses lain di masa yang mendatang. Yaitu entity symbols, merupakan persegi panjang yang dapat diarsir agar tampak 3 dimensi. Entitas DFD juga disebut terminator karena merupakan asal data atau tujuan akhir. Baik, materi selanjutnya adalah data dictionary atau repository data, yang merupakan gudang pusat informasi tentang data sistem dan juga mendefinisikan dan menjelaskan semua elemen data serta kombinasi dari elemen data tersebut. Kemudian masuk pada mendokumentasikan elemen data yang mencakup nama atau label elemen data, alias, tipe dan panjang, nilai default, nilai yang dapat diterima, sumber, keamanan, pengguna yang bertanggung jawab, serta deskripsi dan komentar. Kemudian masuk ke dalam pendokumentasian elemen data. Elemen yang biasanya dicantumkan pada data dictionary adalah yang pertama ada nama atau label dari elemen data, yang kedua alias, kemudian tipe dan panjang, nilai default, nilai yang dapat diterima, sumber, keamanan, pengguna yang bertanggung jawab, serta deskripsi dan komentar. Selanjutnya untuk mendokumentasikan aliran data, elemen yang umum adalah nama atau label aliran data, deskripsi, nama alternatif, asal, tujuan, rekaman, serta volume dan frekuensi. Selanjutnya untuk mendokumentasikan penyimpanan data, yang pertama ada karakteristik khas dari penyimpanan data, yaitu nama atau label, deskripsi, nama alternatif, atribut, volume, dan frekuensi. Selanjutnya untuk mendokumentasikan proses, ada beberapa karakteristik umum dari suatu proses. Yang pertama yaitu nama proses, kemudian deskripsi tujuan, nomor proses, serta deskripsi proses. Kemudian untuk mendokumentasikan entitas, yang pertama ada nama entitas, deskripsi, nama alternatif, alur data input, dan alur data output. Selanjutnya untuk mendokumentasikan rekaman. Yang pertama ada nama rekaman atau struktur data, kemudian definisi atau deskripsi, nama alternatif, serta atribut. Kemudian yang terakhir ada laporan data dictionary. Beberapa laporan yang bisa didapatkan dari data dictionary antara lain, yang pertama daftar semua elemen data menurut abjad berdasarkan nama, kemudian laporan yang menjelaskan setiap elemen data, dan menunjukkan pengguna atau departemen yang bertanggung jawab atas entry, pembaruan, atau penghapusan data. Kemudian yang ketiga yaitu laporan semua alur data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Dan yang keempat yaitu laporan terperinci
yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, rekaman, alur data, proses, atau item terpilih lainnya yang disimpan dalam data dictionary. Slide materi selanjutnya yaitu alat deskripsi proses dalam desain modular. Yang pertama yaitu deskripsi proses dalam pengembangan yang berorientasi objek. Analisis ini menggabungkan data dan proses yang bekerja pada data menjadi hal-hal yang disebut objek, dan objek serupa dapat dikelompokkan bersama menjadi kelas. Yang kedua ada desain modular, yaitu desain yang didasarkan pada kombinasi 3 struktur logis yang juga disebut dengan struktur kontrol yang berfungsi sebagai blok penyusun proses. Kemudian ada bahasa Inggris yang terstruktur. Bahasa Inggris terstruktur adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menggambarkan proses logis secara jelas dan akurat. Nah, saat menggunakan bahasa Inggris terstruktur ini, beberapa panduan yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, yaitu menggunakan hanya 3 blok penyusun urutan, pemilihan, dan iterasi. Kemudian yang kedua menggunakan indentasi agar mudah untuk dibaca. Yang ketiga yaitu menggunakan kosakata terbatas, termasuk istilah standar yang digunakan dalam data dictionary dan kata-kata spesifik yang menggambarkan aturan pemrosesan. Kemudian selanjutnya ada tabel keputusan. Nah, tabel keputusan ini adalah struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu tabel dengan 1 kondisi, kemudian tabel dengan 2 kondisi, tabel dengan 3 kondisi, dan hasil ganda. Yang terakhir ada decision tree, yaitu representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Decision tree ini menunjukkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar di sebelah kiri dan cabang di sebelah kanan. Seperti diagram alir, decision tree merupakan cara yang berguna untuk menyajikan sistem kepada manajemen.